والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: marilah dalam kesempatan malam hari ini yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, yang telah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk, yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid hidayah Allah dalam rangka kita mencas jiwa kita, menyirami, menyantap jiwa kita, memberi makanan kepada kita, yaitu dengan ilmu agama. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita cuma kembali dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mampu berkah, bahwa di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita berbanyak salawat. Jadi disebutkan bahwa apabila kita banyak bersalawat 1000 kali sehari, maka tidak dimatikan Tuhan dulu, tidak dimatikan Allah dulu, kecuali ini minyak surga. Amalannya salawat 1000 kali sehari. Bulan Sya'ban diturunkan Allah Subhanahu wa taala salawat. Jadi kita sebelum meninggal dulu melihat surga dulu. Ia guru bangil di Surabaya, guru sekumpulan itu berubat ujar dokter di ponis dokter nih ada lawas lagi meninggal. Jadi dia guru bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan, Ika melihat dari surga. Ujar guru baru, berarti panjang aja dari guru. Ini orang kali itu. Udah nih kita nih bilang itu berkat orang tuh, berkat kita mendangan tuh, gitu bang. Kamunya mengandalkan amalan kita nih, sudah kita sedikit amal, imbah mengawiyah orang, imbah mendengar orang mengawiyah orang, imbah kita mata kita kada karuan antakannya. Nah, kita mengharap artinya mahabbah aja lagi, kecintaan aja lagi kepada Allah Ta'ala. Salawat orang 1000 kali sehari. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga Allah Subhanahu wa taala artinya memalingkan Ka'bah asalnya ke Masjidil Aqsa, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram di bulan Sya'ban juga. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, turun ayatnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, pasti kamu bertakwa. Itu di bulan Sya'ban juga, bulan Ramadan lalu puasa. Dan kita nih sampaikan di bulan Ramadan kita, bulan Ramadan berkah, bulan keampunan, bulan yang dilepaskan daripada api neraka. Dan ada lagi satu malam yang mulia, yaitu nisfu Sya'ban. Orang yang meminta dikabulkan Allah, orang yang minta ampun dikabulkan Allah, orang yang minta apa aja. Ujar guru bagian malam nisfu Sya'ban itu orang yang pada minta jadi ampuni Tuhan juga. Selamanya ada syirik kepada Allah, selamanya ada mengekali minum mamar, selama kadanya mengakali jin. Orang yang ada minta ampun dia itu kemuliaan daripada nisfu
Sya'ban. Malam Jumat kan insyaallah. Malam Jumat ini malam Jumat yang akan datang. Itu Sya'ban. Itu adalah kemuliaan daripada bulan Sya'ban, bulannya Nabi. Ala inna Rajaba syahrullah. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulan kita mengenal bulan Ramadan. Nah, kita terus pelajaran kita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpunkan oleh para ulama yang diambil daripada hadis-hadis Nabi dan dihimpun daripada hadis-hadis Nabi dari ulama-ulama kita. Jadi ulama-ulama kita itu tidak berpandir mereka itu kecuali dari sumbernya itu hadis Nabi. Kada seucap-ucap aja. Namanya ulama-ulama itu berpandir, jadi kita percaya aja di mana andakannya, kada usah dicari kan. Kada cukup kita mencari di mana dalilnya, di mana ambilannya. Karena ilmu Nabi itu seperti laut. Jadi ada di orang Yaman kan, waktu kita berzikir, zikir tarikat sesamang, kita gurunya kita. Jadi kita ilmu Tuhan itu seperti laut. Ini ilmu Tuhan di pintaran Yaman, ini ilmu Tuhan di pintaran Mesir, ini ilmu Tuhan di pintaran Indonesia. Banyak ilmu-ilmu itu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita membicarakan tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, man laisa lahu adab fahuwa adab. Man laisa lahu adab fahuwa adab. Barang siapa tidak punya adab, maka itu adalah dab. Dab itu artinya beruang. Arti beruang itu artinya binatang. Barang siapa ada adab, itu adalah binatang sama dengannya. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sini mengajari lawan kita supaya kita jangan jadi dab, binatang. Lalu bila jadi sidin, nah kayak apa? Dicontohkan sidin. Kita ulangi sedikit. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih ilim daripada segala manusia, yakni tiada lakas marah. Jadi Imam Ghazali di kitab Sidin itu, di kitab Ihya Ulumuddin, membaca itu kebanyakannya ada hadis laisa la aslalahu. Nah, ini hadis tidak ada asalnya. Jadi orang yang ilmu hadis, orang yang belajar ilmu atau usul hadis, ini hadis ini ada nih. Dari mana sih ini ambil? Dari siapa sanadnya ada? Ini mah ada nih. Lalu kita mendengar dari guru sekumpul bahwasanya Imam Ghazali itu berhadapan langsung dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sidin. Jadi lamunnya lawan orang yang belajar ilmu hadis tanpa lampang. Ini Imam Ghazali ada ini. Orang yang ada hadis Nabi itu kalau ditabawa maqadahu minan nar. Orang yang ada hadis itu maka disiapkan ini itu tempatnya itu api neraka. Nah, jadi orang banyak memusuhi Imam Ghazali. Tempat sidin di neraka aja karena hadis Nabi-Nabi. Nah, kada pahaminya bahwasanya orang itu langsung berhadapan Rasulullah SAW. Kita kada usah jauh-jauh bersekumpul aja kan, contohnya sidin bertemu dengan Rasulullah yaquzatan
artinya dalam keadaan bangun mencongkong. Nah, ujar Rasulullah SAW langsung. Jadi Yazidin ini adalah mulhaq bis sahabat, kedudukannya sama dengan sahabat. Sahabat kan ada, tetapi sama dengan sahabat karena bertemu dengan Rasulullah SAW. Guring, kan? Namanya guring bermimpi, ini kada guring. Nah jadi ujar Sidin jujur aja. Jadi di dalam syarahnya Ihya itu kadang-kadang hadis ini didapatkan hadis di mana-mana, hadis mana aja, di kitab mana aja ada hadisnya. Nah orang yang memegang kepada ilmu hadis, nah ini kadang menerima hadisnya itu hadis maudhu, hadis ma'ada. Dan kita percaya bahwasanya orang itu bertemu dengan Rasulullah, juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ujar Imam Ghazali, ahlaman nas. Selambat marah manusia. Kita mendengar sejarah bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Saya pergi ke Taif itu lalu dilimpah orang batu. Orang dicaci orang, dimaki orang, sampai malaikat turun. Wahai Muhammad, ya Muhammad, ud'u ila rabbika, berdoalah kepada Tuhan engkau supaya aku ini nama angkat gunung tu nak angkat, ku lemparkan ininya tu kan naik habis pada ngalih-ngalih kampian. Malaikat tu mengambilkan hati, malaikat tu apa ngarannya? Ibarat sarik aja orang lah melihat Rasulullah dan kekasihnya tuh nah dilimpari orang kayak berdarah. Malaikat datang, ya Muhammad berdoa nabi lawan Allah, minta lawan Allah nah, supaya ulun ni mengangkat gunung tuh nah ulun lempar kan kalau lemek karena tapi dia Rasulullah caranya kita tuh udah selesai aja ya Allah. Orang sudah ditawaki macam-macam, dicaci, dimaki, datang pembela, ya sudah. Nah, ujar Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya ia itu tidak mengetahui. Aku berharap ya Rasulullah SAW kadang bubuhannya ni kena mungkin anaknya kena nambah iman, kadang anaknya mungkin cucunya kena nambah iman. Ternyata ada, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal ada. Aku berharap ya Nabi kadang bubuhannya ni kena nang beriman, mungkin anaknya kena nambah iman, kadang anaknya kena mungkin cucunya nambah iman. Itu mengharapnya Rasulullah SAW, adabnya kepada Rasulullah SAW, ahlaman nas, sehingga Sidin juga ditawaki ditempari dengan kotoran kan saat juga ahlaman nas. Sehingga ada juga orang Yahudi mencaci Sidin, menghina Sidin, mendustakan Sidin, orangnya buta tetap aja dimakan Sidin, disuapi. Padahal orang itu sudah mencaci, sudah menghina, sudah menyambati, sudah ada percaya lawan Nabi, tapi Sidin tetap memakani. Bahkan kita di ada hadapan memakani, mungkin disumpahkan dia langsung menyambati surah atau kadang memberi lagi. Nah, Sidin tahu tatkala Rasulullah meninggal, lalu Abu Bakar menggantikan menyuapi orang buta itu tadi. Yang buta itu tadi. Bagi kisah Sidin bahwasanya ada orang menyuapi ini, orangnya yang kayak ini. Nah, ikan tahu lah berkisah dulu Sidin, tahu lah Muhammad ini pembohong macam-macam. Nah, dikisahkan. Lalu Abu Bakar ini mana menyuapi? Nah, ujarna orang buta biasanya kelihatannya nih rasanya nih lain orang yang rancak menyuapi aku,
Ikam ini siapa? Aku Abu Bakar. Nang rancak menyuapnya itu meninggal, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang ikam caci, nang ikam maki, nang ikam sambati, ya orangnya telah meninggal. Nah, hanya sadar saja kayak itu Pak. Orang aku sambati itu sopan benar saja. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Nang ahlaman nas, artinya kada penyarikan. Wa asja'an nas, ujar Imam Ghazali, artinya dan adalah Nabi SAW itu terlebih berani daripada segala manusia. Seluruh manusia sejagat raya ini, nang paling wani, nang paling berani itu Rasulullah SAW. Nah, kayak kisah tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Nang kisah di Badar, ya Allah, perang Badar, musuh 1000, orang muslimin 300 saja. 1/3. Berani aja Rasulullah, wani aja turun 1/3. Asjan nas, paling berani manusia. Paling berani, paling wani itu adalah Rasulullah SAW. Seluruh jagat raya ini, yang apa paling wani di jagat raya ini, Rasulullah yang paling wani. Wa adalan nas, ujar Imam Ghazali, artinya adalah Nabi SAW itu terlebih adil daripada segala manusia. Orang yang adil yaitu Rasulullah SAW. Sayyidina Umar aja kayak apa Sayyidina adilnya. Aku Sayyidina Umar siang malam, Sayyidina Umar tuh kada guling Sayyidina. Kenapa? Dikarenakan namanya aku di sini adil, aku dihitung dihisab. Tidak ada kuhasib. Apabila aku adil, aku dihitung. Tapi namanya aku zalim, yu'atibu, aku disiksa. Aku adil sudah aku dihitung di macam-macam, aku dihisab. Tapi namanya aku zalim, aku disiksa. Tak benar, Sayyidina Umar itu akan adil. Orang yang adil itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sultanun adilun. Di hari kiamat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Lalu ada 7 golongan yang dapat perlindungan, yaitu imam adil, imam yang adil. Lamunnya adil, inya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seadil-adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya yang nyambat. Rasulullah itu pada adanya membagi harta ganimah. Ujar Rasulullah, lamunnya kada rasulnya dan Allahnya nang adil, siapa lagi? Jadi Rasulullah itu paling adil manusia sudah. Adil nas. Wa'afan nas, artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih memeliharakan agama daripada segala manusia. Sidin itu yang luar biasa adilnya sahabat-sahabat Nabi, yaitu ulama pun juga menjaga akan iffah itu menjaga daripada agama. Jadi ada diceritakan di dalam kitab Ta'lim Muta'lim bahwa ujar Sidin jauhi daripada makanan pasar, di annahu qaribun minal khabasi, karena bahwasanya makanan pasar itu Sidin itu dekat dengan khabas itu artinya kotor. Nah, wa qaribun minan najas, dan dekat dengan najis. Itu maka dasar bujur ya Allah, nah, itu menjaga daripada makanan yang haram. Itu ulama kita dari
di dalam kitab Al Mutalim menceritakan kayak itu. Maka dia sebujur. Nah, jadi ada orang berkisah, sebagiannya bang berkisah orang nang berjualan, minta maaf lah orang berjualan, tapi kadang-kadang kan sampai kurang menukar lumbuk cabai lupa kilo 2 kilo langsung di blender, besok ada lampai namanya lawan tangking kadang dibuangi di pacali ada nggak tahu orangnya seorang lagi pelayannya besok ada langsung pak buat blender putar lawan tangkingnya saya ini sampai. Nah, hendak manu jangan mau yakin dulu lambat. Itu sebagian orang yang memang ada berataan. Nah, jadi kayak itu ujar sidin qaribu minan najasi dekat dengan najis. Nah, jadi orang apa namanya menjaga daripada muru'ah artinya ifah ini ada mau makan pasar, sehingga ada perburuan itu ada menukar ayam, ada menukar ayam di pasar, menukarnya hidup sebagai saking menjaganya. Nah, kalau tapi di pasar itu bagus saja orang Islam menjualnya, tapi sini menjaga kalau menyembelih seorang itu maknanya menjaga agama. Nah, Nabi kita Muhammad SAW lebih daripada itu menyalakan agama daripada segala manusia. Lam tamassa yadahu qattun yada muratin la yamliku riqqaha aw ismata nikahiha aw takunu zata mahramin minhu. Artinya adalah Nabi SAW tiada bersentuh tangannya sekali-kali akan tangan perempuan. Itu Nabi. Yang tiada memiliki ia akan batang lehernya. Itu atau tiada memiliki ia akan pemeliharaan nikahnya. Jadi kada pernah Nabi itu menjapai tangan orang. Atau tiada ada perempuan itu yang diharamkan berkawin daripadanya. Jadi kan pernah Nabi menyentuh tangan perempuan nang pada boleh kawin. Itu ada Rasulullah SAW. Wa kana ashan nasi la yabitu indahu dinarun wala dirhamun. Wa in fadula syai'un wa lam yajid may yu'tihi wa faja'ahu al-laylu lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila man yahtaju ilayhi la ya'khudhu mimma atahu Allah illa quta 'amihi faqat min aysari ma yajidu min at-tamri wasy-sya'iri wa yadhu sa'ira dhalika fi sabilillah لا يسأل شيئا إلا أعطاه ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأتيه شيء. Artinya dan adalah Nabi SAW itu terlebih murah daripada segala manusia, lebih pemurah daripada seluruh manusia. Ada orang meminta, tidak pernah Nabi menolak, sehingga orang kafir sendiri pun tidak pernah Nabi itu kada beri, semua diberi. Sehingga tawanan perempuan meminta lapaskan lawan Nabi, dilapas Nabi. Akhirnya Nabi sudah selesai. Orang minta bantu, minta tagihan hutang lawan Abu Jahal, dibantu sendiri. Sehingga Abu Jahal menggetar, ditagih oleh Nabi menagihkan hutang orang.
Kau aja bayar. Abu Jahal pada bayar, datangi akan Nabi, bayar Abu Jahal. Nah, tidak pernah Sidin menolak permintaan orang, sehingga orang kafir sendiri pun tiada bermakna padanya 1 dinar dan 1 dirham. Jadi ada ulama kita dari garing itu lalu Sidin bersedekah, memberi akan berkat sedekah ini. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sedekah itu taqbal bala. Ya Allah, berkat aku bersedekah ini nampiakan penyakit, jauhkan aku dari bala sedekah, maka berkat ini bersedekah itu ampi penyakitnya. Bersedekah. Dan yang paling pemurah adalah Rasulullah SAW. Dan jika lebih daripada belanjanya sehari semalam itu, padahal tiada dapat akan seorang yang diberi ia. Inya Sidin ada punya lebihan, tapi kadada nang dapat orang, tak dapat orang nang diberi. Dan datang malam hari, niscaya ia tiada pergi kepada tidur itu hingga berlepas ia daripadanya. Ada lebih lagi, kada guring Nabi, kecuali diberiakan dulu nang harta yang lebih tadi kepada orang, sehingga Sidin berlepas daripada harta yang lebih tadi daripadanya, dan memberikan akan dia kepada orang yang berkehendak kepadanya. Lalu dibedakan Sidin habis. Padahal tiada ia mengambil harta yang mendatangkan Allah Ta'ala akan dia, melainkan sekadar makannya dan ahlinya setahun. Jadi ada sini bersimpanan makanan itu sekadar 1 tahun, dirinya dan keluarganya. Jadi jamin kan? Ada lebih, nah itu diberikan. Kita misalnya makan berapa sehari? Misalnya berlima, 100.000 atau 200.000 sehari, kali sebulan 6 juta, kali 12 bulan. Misalnya, nah itu simpanan duit kita, misalkan makan setahun, lebih beriakan dia gitu. Ada lagi. Kadang kayak itu Nabi mencontohkan berapa? Ahlinya setahun juga, daripada yang terlebih mudah yang didapatnya, daripada kurma dan syair. Kurma dan gandum, syair. Gandum nambah kulit. Nah, ada nambah buntut madahi syair. Maka menaruhkan ia akan segala harta yang lebih daripada demikian itu di dalam jalan berbuat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Dalamnya guru kita hari menjadi madahi lawan kita itu dibagi 3 Presiden. Yang pertama namanya berjualan itu lah sagan kita belanja. Yang kedua separuh yang kedua sagan modal. Separuh yang ketiga disedekahkan. Jadi merancak aja jadi menasihati lawan kita. Jadi harta yang kita berdagang itu jadi hujungannya jadi memadahi dibagi 3. 1/3 sagan kita makan, 1/3 sagan kita tambah modal, 1/3 sedekah. Dan tiada meminta seorang akan suatu, melainkan memberi ia akan seorang itu daripada makanan yang ada padanya. Jadi ada seorang perempuan nih memakan sudah di dalam mentongnya, ada akan minta pakai diluakan. Pada sudah makan apa talumu diberikan untuk anak-anak tadi. Nah, akan-akannya minta diberikan. Lalu anaknya itu tadi
dimakan oleh jibbu serigala. Nah, lalu mamanya ini mencari bakas kejejakan serigala itu. Lalu Allah merintahkan malaikat supaya si serigala itu meluap anak yang ditelannya itu tadi, anak yang dimakannya tadi, sehingga selamat anaknya. Jadi, woi anak, sampaikan lalu memekam bahwasanya ikam lepas ini karena bersedekah satu suapan itu kepada kekanakan tadi, kepada anak orang lain itu tadi. Jadi anaknya yang dimakan serigala itu selamat. Dan diberi makanannya. Ada juga orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Ada diceritakan di bahwasanya ada orang yang banyak dosanya, ada dari ampunannya. Orang itu pacang disiksa. Lalu malaikat artinya mengadu kepada Allah bahwasanya laki-laki itu setiap kali ia datang begawi membawakan makanan lawan anaknya, maka anak itu tadi gembira membawakan anaknya, membawakan makanan sagan anak. Nah, anaknya tadi mengambil merebut abah datang dia makan makanan, maka berkat makanan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka dosanya banyak benar. Maka kembali ia mengambil akan makanan yang mencukupi setahun itu, maka memberi ia akan orang yang berhajat pada pertengahan itu daripada makanan yang ditaruhnya itu, hingga barangkali berkehendak ia kepada makanan dahulu daripada lalu tahunnya itu jika tiada datang akan dia sesuatu. Wa kana wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita duduk, berkat kita mendengar, berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, diampuni Allah